Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel, student. So, di video kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah. Spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kemudian keanekaragaman gen yang sangat besar pada spesies-spesies tersebut, perbedaan ekosistem di planet kita seperti gurun, hutan hujan tropis, terumbu karang, semuanya merupakan bagian dari bumi yang beraneka ragam secara biologis. Keanekaragaman hayati sering juga disebut dengan istilah biodiversitas. Biodiversitas ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Biological itu menunjukkan kata makhluk hidup dan diversity berarti perbedaan. Jadi, keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi dan perbedaan sifat ataupun ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi atau perbedaan itu meliputi antara lain variasi bentuk, ukuran, jumlah, habitat, warna, dan sifat-sifat lain seperti kebiasaan dan cara hidup. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Lalu bagaimana keanekaragaman hayati menjadi begitu penting bagi kita, makhluk hidup dan juga planet bumi? Seorang profesor dari Oxford University pernah mengatakan tanpa keanekaragaman hayati tidak ada masa depan bagi umat manusia. Without biodiversity, there is no future for humanity. Karena pada kenyataannya adalah udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan makanan yang kita makan pada akhirnya bergantung pada keanekaragaman hayati. Contoh paling nyata adalah tanpa tanaman tidak ada oksigen. Tanpa tanaman tidak ada penyerbukan. Tidak ada penyerbukan tidak akan ada buah ataupun biji. Atau contoh lainnya adalah terumbu karang dan rawa bakau memberi perlindungan angin siklon dan tsunami bagi mereka yang tinggal di wilayah pantai. Tumbuhan dan pohon-pohon dapat menyerap polusi udara di daerah perkotaan. Pohon besar yang paling efektif dalam menghilangkan CO2 dari atmosfer. Bila kita menjelajahi setiap ekosistem, kita akan menemukan interaksi semacam itu yang tidak terhitung jumlahnya. Jika tidak dirusak, ini akan menghasilkan sistem yang seimbang dan sehat yang bakal berkontribusi bagi planet kita. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati itu ada dua. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik atau disebut faktor keturunan tentu sangat berpengaruh pada keanekaragaman hayati. Karena itu, gen menjadi sifat dasar dari suatu organisme. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan dipengaruhi oleh adanya interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungannya yang pada akhirnya menyebabkan keanekaragaman. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat gen, tingkat jenis atau spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies, baik dalam satu populasi ataupun di antara banyak populasi. Masing-masing individu dalam suatu jenis mempunyai susunan faktor genetik yang berbeda dengan susunan genetik individu lainnya meskipun dalam spesies yang sama. Karena itu terjadilah variasi pada makhluk hidup. Variasi pada makhluk hidup ini dapat terjadi secara alami, yaitu dengan perkawinan dan interaksi gen dengan lingkungannya, dan secara buatan, yaitu melalui inseminasi atau kawin suntik dan hibridisasi, yaitu mengawinkan antara dua jenis yang berbeda sehingga dihasilkanlah spesies yang unggul. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini dapat diamati pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Misalnya pada manusia, kita bisa lihat variasi pada bentuk hidung, warna kulit, golongan darah, dan bentuk rambut pada manusia. Pada tanaman, misalnya variasi pada mangga, variasi pada jeruk, ini pada jeruk, kemudian pada tomat, pada belimbing, variasi pada warna bunga, kan?
Atau ada juga misalnya variasi pada bentuk pial ayam. Pial ayam kan kita tahu kalau ada 4 jenis pial ayam atau 4 bentuk pial ayam, ada yang gerigi, biji, bilah, dan walnut. Jadi keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun ciri fisik lainnya. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis merupakan variasi antar spesies di dalam ekosistem. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat spesies ditunjukkan dengan adanya variasi jenis makhluk hidup yang berbeda antara spesies satu dengan spesies yang lain dalam satu family atau genus. Atau mungkin tingkatan taksonomi yang lebih tinggi lainnya yang lebih mudah diamati daripada variasi dalam satu spesies. Nah, keanekaragaman yang terjadi pada tingkat jenis atau tingkat spesies ini sangat mudah diamati karena adanya perbedaan yang mencolok pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan itu meliputi perbedaan morfologi, anatomi, fisiologi, tingkah laku, dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya, keanekaragaman tingkat spesies dalam satu genus. Contohnya pada genus Panthera, yaitu Panthera tigris dan Panthera leo. Panthera tigris ini adalah harimau, Panthera leo adalah singa. Nah, kedua spesies ini memiliki ukuran, bentuk tubuh, warna bulu, tipe loreng, dan lingkungan hidup yang berbeda. Tetapi memiliki kesamaan dalam nama genus. Dalam tata nama atau binomial nomenklatur yang dicetuskan oleh Carolus Linnaeus, bahwa nama spesies itu terdiri dari genus dan nama spesies. Jadi untuk mengetahui apakah terdapat keanekaragaman dalam satu genus, maka kita lihat nama genusnya biasanya sama. Jadi ini menunjukkan keanekaragaman tingkat spesies karena memiliki nama genus yang sama, tetapi nama spesies yang berbeda sehingga menghasilkan jenis makhluk hidup yang berbeda atau jenis spesies yang berbeda. Contoh yang berikutnya adalah keanekaragaman dalam satu family. Contohnya pada family kacang-kacangan atau Papilionaceae. Kata Cae menunjukkan kata yang berarti family. Pada Papilionaceae contohnya ada petai Cina, kacang panjang, kacang tanah, kacang kapri, kacang buncis, dan kacang hijau. Pada keenam tumbuhan ini, masing-masing memiliki struktur dasar bunga dan daun yang sama, tetapi bervariasi dalam ukuran tubuh, bentuk buah, serta bentuk dan warna biji. Atau contoh lainnya adalah pada keluarga palme, seperti pada kelapa, lontar, aren, pinang. Nah, ini contoh lainnya pada keluarga Zingiberaceae, bangle ya, kemudian ada jahe, ada kencur, ada kunyit, lempuyang, lengkuas. Kalau kita perhatikan baik-baik, tentu ini masing-masing memiliki variasi dalam ukurannya, kemudian bentuknya, daunnya juga berbeda, kemudian warna, kalau kita potek gitu ya pada masing-masing tumbuhan ini, tentu ada perbedaan warna dan terutama pada wangi yang dihasilkan dari minyak atsirinya. Oke, sekarang kita masuk ke keanekaragaman yang ketiga, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini merupakan variasi beragam ekosistem di lapisan biosfer. Variasi tersebut terjadi karena komponen abiotik dan biotiknya. Komponen abiotik itu adalah komponen yang merupakan benda tidak hidup, yaitu di sini ada dua, ada komponen fisik dan ada komponen kimia pada abiotik. Komponen fisik misalnya iklim, cuaca, air, tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Sementara secara kimia, komponen kimianya misalnya keasaman pada tanah, kandungan mineralnya, dan salinitas. Sementara komponen biotik tentu merupakan makhluk hidup yang tinggal di dalam masing-masing ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem seperti posisi geografis dan iklim yang sangat berpengaruh terhadap biodiversitas pada masing-masing ekosistem. Misalnya hutan hujan tropis
ekosistem savana, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, taiga, tundra, ekosistem batu gamping, dan ekosistem hutan gugur. Bila kita perhatikan baik-baik, tentu terdapat banyak sekali perbedaan pada masing-masing ekosistem. Hutan hujan tropis tentu memiliki curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan dengan ekosistem gurun. Kemudian hewan pada ekosistem savana dan hutan hujan tropis tentu lebih bervariasi ketimbang ekosistem taiga ataupun tundra. Selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati atau biodiversitas terbesar di dunia. Oke. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang diapit 2 benua dan 2 samudra serta memiliki garis pantai yang panjang. Kita lihat berdasarkan karakteristik wilayahnya. Secara astronomi, kalian bisa lihat di sini Indonesia terletak di daerah iklim yang tropis, di mana ciri-ciri daerah tropis adalah temperatur udaranya tinggi, curah hujannya juga tinggi, sehingga menyebabkan tanahnya menjadi subur, dan menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Beberapa pulau di Indonesia bahkan memiliki spesies endemik atau spesies yang hanya ada di pulau tertentu seperti Komodo. Indonesia juga terletak pada pertemuan rangkaian pegunungan sehingga memiliki banyak gunung berapi dan menyebabkan tanah menjadi sangat subur. Kita lihat untuk kekayaan hewannya, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam jenis hewan mamalianya, yaitu mencapai 515 jenis dan di mana 125 diantaranya adalah endemik. Peringkat keduanya diduduki oleh kupu-kupu meliputi 150 jenis, kemudian reptil, burung, dan yang kelimanya dan yang berikutnya ada amfibi. Yang kedua berdasarkan penyebarannya yang dibatasi garis Wallace dan Weber. Ini sebetulnya pembahasan ini mengenai penyebaran keanekaragaman fauna di Indonesia. Keanekaragaman hewan di Indonesia meliputi hewan asiatis, australis, dan peralihan. Terdapat 2 garis khayal yang membagi persebaran keanekaragaman fauna atau disebut dengan zoogeografik di Indonesia, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace ini ditemukan oleh Alfred Russel Wallace, di mana merupakan garis abstrak yang memanjang mulai dari Selat Lombok ke utara melewati Selat Sulawesi hingga Filipina Selatan. Garis Weber ditemukan oleh Max Weber. Ini merupakan garis abstrak yang memanjang mulai dari selatan timur melalui Laut Banda hingga ke Maluku. Kedua garis tersebut membagi Indonesia menjadi 3 zona, yaitu zona oriental, yaitu Indonesia Barat. Ini ditempati oleh fauna-fauna tipe asiatis, di mana hewan yang berada pada zona ini memiliki kemiripan dengan hewan dari benua Asia. Zona ini berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan sekitarnya. Ciri-ciri fauna tipe asiatis adalah berukuran besar, kebanyakan menyusui, dan terdapat ikan air tawar. Contoh hewannya adalah orang utan yang terkenal sebagai hewan endemik di Kalimantan. Gajah, kemudian babi hutan, burung merak, badak bercula 1. Nah, tipe yang kedua adalah zona Australia. Zona Australia merupakan zona yang ditempati oleh fauna tipe australis. Hewan yang ada di zona ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan dari benua Australia. Zona ini berada di Kepulauan Maluku dan Papua. Ciri fauna tipe australis biasanya berukuran kecil, terdapat mamalia berkantong, tidak ada kerak, kemudian terdapat banyak burung yang berwarna-warni. Ya, samalah seperti yang ada di Australia. Contohnya kanguru pohon, wallaby ya. Kemudian burung kakatua, burung cendrawasih, landak, burung pelikan. Kemudian di zona tengahnya ini ada zona peralihan. Ini adalah zona yang ditempati oleh fauna-fauna tipe peralihan. Jadi hewan-hewan yang berada pada zona ini memiliki kemiripan dengan hewan dari benua Asia dan juga
Australia. Zona ini ada di Pulau Sulawesi, NTT, NTB. Pada zona ini terdapat beberapa jenis hewan endemik seperti anoa, kemudian komodo, babi rusa, dan kuda. Ada satu lagi burung maleo yang merupakan salah satu hewan endemik terkenal di Pulau Sulawesi.